Oke, baik teman Pro 2 yang ditunggu-tunggu sudah tiba di studio bersama kita di Pro 2 RRI Sipolga. Teman terbaik kamu ada Bang Gunawan Ziraluo. Ya. Siap Bang, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Selamat pagi ya. Tadi macet ya? Macet Kak. Macet banget. Jadi agak terlambat sedikit karena mungkin hari Senin itu Kak. Iya benar. Iya makanya Rame ya di jalan. Rame ada di jalan. tapi ditambah si Komo nggak tadi? Biasanya kan kalau macet si Komo lewat gitu. Betul. Oke Pak Siti, terima kasih sudah ready ya, standby di studio kita saat ini. Dan seperti yang kita sudah informasikan di awal ya, Gunawan, Siap Kak. kita ngobrolinnya tentang Hari Anak Sedunia. Betul Kak. Untuk setiap Anak, anak, setiap setiap hak. Nah itu sebenarnya dalam itu ya maknanya, karena sekarang ini kan ada anak yang sebenarnya dia nggak minta dilahirkan ke dunia ini ya. Betul, kan Kak. Dia tiba-tiba udah hadir menikmati dunia yang indah, dan ketika dalam perlakuan banyak anak yang tidak mendapat semestinya apa yang dia dapatkan kan gitu. Sementara setiap anak itu kan Van punya hak untuk tertawa, punya hak untuk bahagia, punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang semua itu berhak didapatkan anak, apalagi kita untuk membentuk anak masa depan untuk negara yang lebih cerah ya. Lagi. Betul Kak. Generasi apa itu emas ya, 2025. 2025. Oke, kita awali dulu sejauh ini selaku Komisi Perlindungan Anak ya. Siap, Kak. Gunawan, bagaimana Gunawan melihat perkembangan anak sekarang? Oke, untuk 2024 ini memang cantik kali temanya Kak. Bahwasanya 2023 ya. 1 bulan lagi Pak. Iya. Sabar. lagi. Iya sama. Sesi selalu 2024 ya. Aku malah deg-degan ya 2024. Iya betul, sama Kak. Karena tahun gencar ya. Iya benar. Setiap anak, setiap hak. Betul. Sangat keren kali mungkin untuk tema ini. Dunia mengangkat tema ini bukan hanya sembarangan Kak. Kita lihat sekarang dunia lagi gencar, lagi rusaknya masa depan anak. Di dunia aja ya. Terbukti mungkin ya salah satu kalau di dunia mungkin ya perang-perang sekarang ini Benar. Ya kan. Yang jadi korban itu paling utama itu adalah anak. Haknya untuk bereksplorasi, bermain. Tahu saya dulu pendidikan Bang. Ya kan, karena keseharian itu kan bermain. Berimajinasi itu nggak ada lagi jadinya. Sama juga di Indonesia juga Kak. Di Indonesia juga banyak juga hak anak ini belum terpenuhi Kak. Oke. Betul. Salah satunya mungkin seperti yang Kakak sampaikan tadi itu, anak itu tidak mengharap dilahirkan di dunia. Benar. Tetapi orang tua melahirkan ini tidak memberikan hak sepenuhnya terhadap anak tersebut. Ya terbukti ketika dilahirkan banyak yang saya alamin ya, khususnya di daerah-daerah terpencil. Ya kan, saya kemarin kunjungan juga di Nias, di Tapanuli. Ya kan masih banyak juga anak yang lahir dibiarkan begitu aja Kak. Makanannya tidak diurus, paling kecil ya. Makan ya kalau kau makan ya kan. Aja udah. Ya. Padahal sebenarnya kalau gitu untuk anak ini kan asupan gizinya dan asupan makanannya harus benar. betul-betul diperhatikan. Tak usah pun mengharapkan yang sempurna, tetapi untuk kebutuhannya aja karena anak ini kan diperhatikan orang tua, iya kan? Diasupin, jadi diajari. Ini yang kebalikannya kebanyakan anak lebih mandiri sendiri jadinya. Bahkan ada nggak sebagian anak itu udah banyak untuk memasak sendirinya, ya kan sebenarnya itu masih penguasaan orang tua sendiri. Belum lagi nih Kak tentang untuk eksplorasi banyak mau untuk bermain. Anak itu sebenarnya cenderungnya adalah bermain. Karena dunianya hakikatnya itu bermain. Gitu ya. Betul Bang. Hakikatnya itu adalah bermain. Tetapi di zaman sekarang mungkin karena faktor ekonomi juga banyak anak sekarang tidak memiliki dan tidak memiliki haknya tersebut. Ya kan orang tua cenderung nanti pulang sekolah ngajak kerja. Oh maaf, ada sebagian saya lihat juga di kota kita benar.
pulang kerja jual jagung, jual kacang ya. Ada tukang semir juga gitu kan. Ada tukang semir. Pada jam sekolah dia. Iya betul. Kalau orang tuanya mau maaf nih Kak, tukang jemur ikan, kadang anaknya ikut menjemur ikan atau yang lain-lain, atau bahkan ada sebagian ikut membantu orang tuanya ke nelayan gitu. Jadi ke laut gitu ya. Ke laut betul, mencari ininya. Jadi terenggut ya masa bermain anak, masa bahagia anak yang mestinya dia nikmati pada usia itu. Betul. Ya, gitu. Jadi kebanyakan kami lihat gini Kak, karena lapangan tersebut membentuknya hidupnya tidak bermain jadinya. Jadi ketika diajak berdialog, anak ini lebih cenderung tentang bahasanya bahasa pendewasaan. Ya kan? Tidak bahasa seusia. Enggak sebahasa seusia dia. Ya kan? Bahkan kadang maaf nih, untuk logika dan etika untuk berbicara aja tidak mampu membedakan mana yang orang tua atau mana yang lebih seumuran dia. Terkadang pun nanti cenderung lebih banyak bahasa-bahasa memakian, karena yang didapatnya itu di lapangan segitu. Jadi mungkin ya tugas kita paling utama ini Bang Pan, ya kan, senantiasa kita semarakkan tentang hak-hak anak, khususnya di kota kita tercinta. Betul. Di kota Sibolga. Harus sepenuhnya dipenuhi hak-hak tersebut. Benar. Baik itu hak bermainnya, eksplorasinya, pendidikannya, ya kan, kehidupannya, apalagi misalnya kehidupan apa ini, jasmani dan rohaninya. Ya kan, ada lagi nih jasmani dan rohani. Kenapa saya bilang rohani juga Bang Irfan? Banyak anak juga orang tua tidak mengenalkan kerohaniannya. Dari pendidikan rohani. Pendidikan rohaninya di rumah, iya kan Kak. Maunya ya usaha anak dini itu udah mulai diajarkan. Kalau di Muslim ini Bang diajari ya kan, untuk baca Al-Qur'annya, yang lainnya ikut pengajian, TPA. Kalau anak-anak Kristen mungkin ikut PPA-nya, pemuda-pemuda di gerejanya. Jadi untuk membentuk dirinya pun harus ada juga kerohaniannya Kak. Betul. Ada hak-haknya juga di situ kan. Jadi anak itu jadi nggak cenderung untuk belajar untuk di lapangan aja jadinya Bang. Jadi ada pembinaan agamanya intensifnya juga, betul, dari orang tua. Dan bahkan banyak kadang nanti saya lihat pengurus masjid ini mengajak anak-anak itu atau kawan-kawannya dicegal oleh orang tuanya ini. Jangan pergi gitu. Jangan pergi. Kita mau ke sini, kita mau ke ini, mau ke ladang, mau bantu ayah lagi nanti menjemur ini. Jualan, gitu ya. Kau bagus jualan aja di ini. Ayah nanti mau ke ini katanya. Udah nanti kau yang jaga kedai nanti. Gitu ya. Sebenarnya oke, membantu orang tua betul. Sebagai perlindungan anak ini Bang Gunawan, bagaimana kalau menyikapi hal tersebut? Apakah ada pernah yang melakukan pengaduan ke pihak perlindungan anak atau gimana? Atau apa tindakan dari perlindungan anak itu? Betul Kak. Kalau untuk pengaduan itu udah banyak lah ya Bang, ya Bang Irfan ya. Dan bahkan tak usah pengaduan di lapangan sendiri, kebetulan saya kan orang lapangan betul kan. Jadi keliling kan? Belusukan gitu ya, di lapangan gitu terus. Maksudnya saya memang orangnya organisasi dan orang lapangan betul. Bahkan kadang pulang malam jam 2, jam 1 itu udah relevan sama saya. Ini perlu diapresiasi juga. Iya, enggak juga sih. Karena memang pergaulan di luar aktifnya. Kadang nanti saya lihat itu, tahu saya laporan di luar. Kadang sering saya lihat ini Bang, di tempat-tempat nongkrong, di kafe, atau mungkin paling umum itu di Sibogosker sama kita di sini. Masih ada anak itu di atas jam tayang ini jam 12 lewat ya. Masih kerjanya apa? Jualan, nyuci piring ya kan, di Sibogosker itu kan. Nyuci piring di situ, ya kan. Jualan menawarkan jasa untuk dosmer sepatu, sepatu, ya kan. Terkadang memang kita pun punya keterbatasan untuk membantu gitu kan. Kita membantu. Ada beberapa udah saya jumpai ke orang tuanya, dan faktornya memang ekonomi dan kurangnya perhatian ini Kak. Maksudnya gini, kurangnya perhatian itu ketika orang tuanya kurang ekonomi, kurangnya juga perhatian dari orang tua. Bantuan sosial yang didapat keluarga tersebut. Berarti kurangnya perhatian dari dinas sosial bisa termasuk? Betul. Karena mungkin ya nggak tahu lah ya, ada sebagian itu tidak tepat sasaran Kak. Jadi alasan orang tua itu, "Cemana kami Bang kehidupan kami?" Iya kan? Banyak saya langsung saya jumpai ini, dan ada beberapa dokumentasi sama saya. Memang kami ngomong begitu ya Bang? Ngomong begitu Bang Irfan.
Tapi Bang Gunawan pernah loh, sering malah ya. Kita kan kalau keluar dinas malam itu kan pukul 12 atau pukul 00 kayak gitu ya. Betul. Dan bisa dikatakan Kota Sibolga itu walaupun sudah pukul 00 masih ramai. Betul. Dan kita sering sebelum sampai ke rumah sehingga ke swalayan misalnya dikatakan. Yang maret-maret itulah. Iya, maret. Dan di situ ada loh selalu anak-anak ya kan, usia anak-anak dia kalau nggak salah mungkin sekitaran usia 10 dan ada yang 12 tahun kira-kira duduk di pelataran ya, itu ya, duduk di pelataran dan bahkan ada yang tiduran di pelataran dan Kak minta duit Kak. Lah tentunya kan kita berpikir juga ini kenapa gitu ya, mikir ya mau ngasih kan itu nggak boleh sebenarnya ya. Terus ya dengan gimana ya kalau kata berat apa gimana tapi kita harus memberikan ya walaupun nggak banyak ya. Dalam batin aku berpikir dia orang tua kemana gitu. Atau juga apakah ini tidak ada seperti bentuk kayak razia kayak gitu loh Bang, dari penertiban gitu ya. Baik dari Satpol PP mungkin dari mana kayak ya gitu. Gimana tuh sebenarnya inilah mungkin nanti tugas utama juga ini Kak. Karena mungkin saya perhatikan banyak kali tugas Bang Gunawan ini. Iya, maksudnya banyak TPR ya untuk anak ini ya. Berarti banyak yang mau diselesaikan di Pan ya. Terkait itu gimana Bang? Karena kan seperti saya bilang tadi itu nggak bisa kita sendiri Bang. Iya, benar. Pasti ada kita likatkan dinas-dinas terkait untuk hal ini. Tetapi untuk saat ini mungkin Kak, inilah proses nanti kita bentuk. Mudah-mudahan nanti setelah nanti rehat untuk akhir tahun ini nantinya, saya harap awal tahun tidak ada lagi kita temukan hal-hal tersebut. Semoga aja. Amin. Ya. Karena kenapa? Jujur Kak, setelah saya lakukan juga hal-hal kecil seperti itu, banyak juga memang orang tua atau anak-anak ini yang sering saya tegur lah. Jadi kucing-kucingan sama saya Kak. Iya betul. Kadang mungkin menghindar jadinya ya. Karena udah sering saya tegur, bantuan, maaf nih beberapa sedikit udah kita bantu, tapi diulangi lagi. Mungkin kadang kadang nanti saya lihat dia di situ, mungkin dilihatnya saya lagi duduk, lari, langsung lari, ya kan, maksudnya kucing-kucingan tadi itu karena pada dasarnya udah sering kita tegur, udah kita nasihati, udah kita edukasi, ya kan, dan bahkan ada sebagian kita perbantukan nih kepada donatur-donatur kita untuk bisa membantunya. Hanya terkadang kucing-kucingan jadinya Kak yang ada. Oke. Sejauh ini apakah nih pernah Bang Gunawan ya misalnya ngumpulin orang tua tuh berikan pemahaman bahwa anak itu harus juga tetap memiliki hak walaupun dia membantu orang tua ya kayak gitu. Apa pernah dilakukan sosialisasi atau gimana gitu, pembinaan kepada orang tua dari Dinas Perlindungan Anak atau gimana? Kalau saya sih saya rasa sering Kak. Sering ya. Kadang swadaya dari kawan-kawan nanti kumpulkan rekan yang mampu ini, kita buat sosialisasi di situ. Terkadang tahu saya yang ekonomi ya, kadang saya beratnya membahas tentang ekonomi Kak. Karena kenapa? Karena pasti keluhannya gitu ya. Betul, ya kan Bang ya Irfan. Dan itu kompleks ya. Dan kompleks dan kita pun nggak ada kekuatan untuk ke situ. Ya kan kalau kita bahas ekonomi, Bu harus ini anaknya harus sekolah. Oke, nanti kita bantu sekolahnya. Tetapi banyak sebagian orang tua kami tidak sanggup Pak untuk yang lain-lainnya. Jadi kita pun nggak mentoknya ke situ Kak. Nggak muruk kita mencari tentang ekonomi, tapi lebih kepada edukasi. Anak itu Bu boleh dibantu orang tua, tetapi untuk keseharian untuk harinya pagi sampai siang upayakan dia sekolah. Sekolah, ruang bermainnya harus diikuti, ya kan. Kadang kenapa? Coba dibayangkan. Sering saya buat edukasi kayak gitu. Coba ibu bayangkan di saat ibu usia segini, ibu udah aktif kerja, nggak ada lagi ibu kenal dunia ibu. Bagaimana ibu dewasanya? Saya bilang kayak gitu. Terkadang memang ya ada juga sebagian udah berubah, ada sebagian ya masih ya karena ikut apa karena tadi ekonomi itu, tadi jadi nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan Bang Irfan, nggak ada pilihan. Tetapi mungkin program kami setelah evaluasi semalam ya Kak ya. Sebelum kita chattingan kami ada evaluasi nasional dari Komnas. Evaluasi tugas kami memang ke depan lebih berat lagi. Karena kenapa lebih berat Kak? Kita lebih banyak edukasi, bukan edukasi saja, tindakan untuk penyelenggaraan anak yang tidak mampu. Dan target kita mudah-mudahan seperti yang Kakak
cerita tadi itu anak terlantar. Betul. Mudah-mudahan kita dapat respon nanti ke depannya untuk dinas-dinas terkait sinergitasnya. Kita akan menyediakan ruang anak. Ruang anak. Ruang maksudnya ruang anak di kota kita ini. Di kota ini mudah-mudahan. Kota Sibolga Tapanuli Tengah. Nah, itu betul sekali itu programnya. Betul ya Kak ya. Cocok ya Kak ya. Cocok karena kita belum ada ya ruang anak atau belum kurang ramah anak kali ya. Kurang ramah anak. Iya. Target kita untuk tahun depan kita udah bahas ini di Zoom kita semalam. Kalau bisa setiap daerah itu udah ada rumahnya, rumah singgah anak. Jadi anak-anak misalnya kita disekolahkan, dibuat karya-karya. Kalau masih ada orang tuanya nanti, kalau udah layak ya bang ya, udah punya karya, udah punya apa, udah bisa kita balikkan ke orang tuanya. Tetapi bagi orang tua kan ada juga ini nggak ada orang tuanya, nggak ada orang tua terlantar-lantar di kota kita tetap bina di situ sampai dia memang udah dewasa, udah bisa kerja. Karena zaman sekarang untuk program pendidikan ini kan semua kan sekolah gratis ini Kak. Bahkan sampai kuliah pun itu kan ada bidik misi ya bang ya, bang Irfan ya. Di mana-mana sekarang kampus gitu ya. Di mana-mana sekarang kampus ada beberapa udah ada kerjasama ke instansi pemerintah untuk bidik misi. Jadi nggak ada cerita anak itu nggak ada sekolah. Iya. Ya kan tergantung orang tua dan pihak-pihak kita yang mau peduli. Benar. Tentang masa depan anak itu untuk memenuhi seperti judul tadi itu setiap haknya. Anak punya hak ya kan punya haknya. Punya hak ya. Setiap anak punya hak. Hanya tergantung ruang kita bagaimana mengolahnya kan. Karena kita yang tahu keseriusan kita kan bang. Karena kalau anak ini kan diarahkan aja dia bang. Iya benar. Yang paling utama itu kan orang tua. Orang tua pasti orang tua. Ya kan orang tua lingkup di lingkungannya bagaimana dan terutama kayak kita juga bang sebagai pemerhati anak untuk bisa mengarahkan hal-hal tersebut. Itu dia ke anak. Oke, baik. Mungkin Pak ada yang mau ditanyakan yang di hati mungkin terkait dengan cara di rumah gimana? Ada sih, tapi setelah yang berikut ini lah. Oh ya, nih sedikit nih Bang, Bang Gunawan nih. Siap Kita tadi itu sudah terkait ke sosialnya ya, masyarakat, anak-anak yang kurang mampu dan juga dalam hal ini dalam tanda kutip ekonomi ini sekarang ya kan yang sulit ya kan. Kita kalau udah bicara ekonomi lain lagi nih rananya. Tapi kita di sini dalam hal hak anak, setiap hak kan kayak gitu. Terkait di tengah keluarga. Kan ada tuh orang tua kayak tadi aku udah ngobrol sama Irfan ya kan, ada orang tua apalagi orang tua yang tergolong muda, orang tua yang muda atau orang tua yang masih dalam kategori milenial kayak gitu. Tapi tunggu dulu, kita akan lanjut dulu nanti ya Bang. Siap. Tetap di Pro 2 RRI Sibolga, teman Pro 2, teman terbaik aku, dan kami akan kembali lagi.
Oke, baik teman Pro 2, kita lanjutkan lagi di kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan ada Gunawan masih standby. Tadi tergantung ya ngomongan kita ya. Siap, gantung ya. Gantung ya. Kayak lagu Meli, gantung. Ini terkait dengan anak itu kan butuh pendidikan, hak untuk bahagia. Tapi terkadang banyak orang tua juga yang nggak siap jadi orang tua. Betul kan. Dan hak itu nggak diberikan kepada anaknya. Dalam hal ini misalnya orang tua yang nggak siap jadi orang tua, si ibu belum siap jadi ibu, si ayah belum siap jadi ayah, dan akhirnya si anak yang jadi korban gitu. Betul, Kak. Dan si anak tidak mendapat pendidikan yang layak, tidak mendapat perhatian yang layak, tidak mendapat kebahagiaan yang layak. Melihat itu, bagaimana perlindungan anak dalam melindungi si anak lah ya, dan apa yang dilakukan? Kalau kita kan Kak, kalau untuk internal keluarga itu kan pertama itu terlapor dia Kak. Oh gitu ya. Ya kan? Gak ada yang lapor, diem dia ya? Ya karena kenapa kan Bang? Kita pun internalnya kan untuk melindungi anak, tetapi bukan mentah-mentah juga ikut campur terhadap keluarga orang, rumah tangga orang. Karena kan kita kan ada poinnya di situ juga Kak. Untuk keluarga kan nggak bisa juga kita masuk campur. Tetapi ada satu contoh baru seminggu tangani itu di Sebuluan kejadiannya Kak.
ketika family dekatnya yang cerita, Kak. Oh. Pak mama tuanya lah Pak bilang ini. Mama dari ibunya. Kakak ibunya. Kakak ibunya, maaf, kakak dari ibunya. Jadi biasanya kan kita harus punya kayak gitu, Kak. Karena kita kan nggak langsung ke ranah keluarga orang kan gitu kan. Harus perantara gitu ya. Iya. Bang minta tolong lah Bang, mamanya ini udah agak nyaman dengan suaminya gitulah. Mungkin ada sesuatu atau pertengkaran atau bagaimana. Jadi anaknya ini masih kecil. Usia kelas 4 SD udah masak, menyiapkan makanan semuanya, menyuci yang lain-lain, menggosok yang lain-lain kayak gini gitu intinya. Mamanya pun jarang pulang ke rumah, ayahnya pun jarang pulang ke rumah. Jadi ketika kita jumpai, Bu, saya tanya pertama, bisa nggak kita jumpai keluarganya? Ya kan? Ibu terima kasih Bu Artsman untuk informasinya kita jumpai dan coba kita buat edukasi nih Kak. Ya kan? Dulu kalian nikah kan gitu kan. Usia ibunya berapa? Masih muda? Masih sekitar 27-26. Lah udah matang lah. Udah matang ya. Dulu ibu nikah itu secara maaf Bu saya bilang resmi atau memang hanya sekedar 26 sekarang. Waktu melahirkan mungkin 17 tahun. 17 tahun. Berarti masih muda. Sekitar 19 tahun mungkin nikahnya. Belum cukup lah ya. Iya. Katanya kami dijodohkan. Jadi dijodohkan. Jadi saya bilang cinta katanya. Cinta sudah kelas 4 SD ya kan? Oh iya. Jadi umur berapa waktu itu? Sekitar 19 atau 18 tahun dia nikahnya. Betul. Oh gini saya bilang gitu. Usia muda ya, saya bilang gitu. Ibaratkan dirimu sekarang dia. Saya bilang gitu. Ketika kau lagi pencarian jati diri, anak muda sibuk mengolah hidupnya sendiri, bagaimana masa depannya? Saya bilang gitu. Ya kan? Benar. Dia belum tahu memasak, belum tahu bagaimana itu api besar. Tiba-tiba kau suruh dia begitu. Kalau terbakar, bahaya ya. Bahaya. Saya bilang gitu. Jangan salah loh, aku bilang. Ketika anak dipekerjakan begini, kecelakaan kerja, undang-undang anak itu bisa diapain juga untuk ibunya, aku bilang. Artinya ibunya itu bisa dilaporkan. Aku bilang karena kelalaian untuk kelalaian, unsur kesengajaan ada. Ya saya bilang gitu kan, unsur sengaja kan ada ini. Dan eksploitasi anak anak kan. Jadi kita buat pemahaman jadi ke orang tuanya. Kalau masalah di internet kan saya nggak mau pusing, ya kan. Hubungan romantis kan saya nggak mau cari ini. Tetapi tolong dong, bilang pagi itu tolong disediakan kebutuhan, ditanya bagaimana. Ibu tahu nggak SPP-nya ini udah berapa bulan nggak dibayar, aku bilang. Kalau memang ibu nggak sanggup, udah limpahkan. Minta bantu ke pemerintah setempat atau bagaimana. Jangan sampai anak ini di drop dari sekolahnya, aku bilang. Dan sebenarnya itu semua harus sejalan ya, Van ya. Harus sejalan, aku bilang. Sejalan biar bisa mulus saja jalannya. Jangan jadi nyangkut-nyangkut akhirnya salah sasaran. Betul. Aku bilang, maaf Bu, anak ibu ini cowok, aku bilang. Jadi ketika ibu ajari tentang kepribadian cewek semuanya, ke depan bagaimana anak ini? Maaf nih Pak Irfan, banyak di zaman modern sekarang melenceng ya kan? Banyak ya, maaf dengan kata kutip banyak sekarang nggak menemukan jati diri sendiri, Bang. Akhirnya ya kan, yang main volley udah main apa? Main karet. Udah main karet ya gitu ya Bang. Udah paham lah Bang Irfan kan. Jadi anak pun harus bisa kita buat hak-haknya bagaimana kita fungsikan. Iya. Dan itu membentuk dirinya gitu ya. Betul Bang Irfan. Saya masukkan ke diri saya sendiri Kak. Karena Kakak pertanyaan tadi kan ke keluarga nih. Saya punya 2 anak nih Bang Irfan. Beda 1 tahun. Si kakaknya cewek dan adiknya cowok. Tetapi ketika kita mempilah mainan, haknya harus kita bedakan. Iya. Jangan kita belikan kedua-duanya gitu kan? Atau belikan, jangan robot-robot keduanya. Betul. Nggak mungkin juga sama si cowok. Walaupun sebenarnya cowok pun suka dengan boneka kan. Tetapi boneka kita tertentu karakternya tertentu. Karena kenapa? Kita akan mengajari dia tentang haknya. Ya kan? Baru nanti ketika ada orang itu bertengkar, oh Dek, ini punya kakak ya.
Ya, jangan diambil. Mainan kakak jangan diambil. Jadi dalam hal itu kita juga harus menghargai anak. Menghargai anak. Oh, Dek, ini mainan kakak ya. Jangan diiniin. Jangan nggak punya adik, pinjam ya. Gitu hak-hak anak itu. Paling kecil juga, paling hal-hal sederhana juga untuk anak. Kayak saya bilang tadi itu, mengajari dia untuk beretika untuk yang lebih tua. Oke. Ya, benar. Ya kan? Dek, kamu itu adik loh. Dia sekakaan. Oke, ini Bang Gunawan, kita waktunya tinggal 3 menit lagi sebenarnya. Jadi intinya dari situ menghargai anak itu penting untuk pertumbuhannya. Pertumbuhannya itu ya. betul, Kak. Itu dia yang diperlukan. Dan kita juga kadang gini, salah ngomong sama orang dewasa itu paling bikin orang dewasa itu marah. Betul. Gitu ya. Nah, salah ngomong sama anak efeknya akan membentuk karakter anak. Betul. Oke, bagaimana kita misalnya untuk tapi singkat ya Bang ya. Siap. Untuk biar anak bisa terbentuk karakter yang baik bagi si anak. Oke. Cara menegur anak itu Bang Irfan nggak mesti harus dibentak. Oh ya. Kita sebagai orang tua itu mengajari dan memberi contoh. Nah, nggak kayak gitu ngerjainnya begini. Kita berikan contohnya. Kita berikan contoh. Nggak mentang-mentang kau nggak paham, maaf nih, sampai bentak menyebut gitu menyebutkan yang nggak senonoh, maaf nih, yang nggak punya inilah sebutkan nama binatang lah, ya kan, kebun binatang keluar. Anak saya ini nggak boleh kita bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Betul, karena setiap karakter anak itu jangan dibanding-bandingkan ya. Betul. Tetapi kita lebih percaya ke anak kita beri kepercayaan dengan kita ajarin dia, Kak. Kalau saya bilangkan, jadi jangan mentang-mentang kita beri petunjuk, tetapi kita nggak beri contohnya. Benar, hanya bentakan aja yang bentakan ada. Aja. Kok nggak layak kayak gitu, tapi nggak kita beri contohnya. Sebagai orang tua itu harus memberi contoh, ya kan? Contoh yang sebenarnya segini anak. Karena kenapa? Nggak semua anak itu belajar untuk dibentak atau belajar untuk disuruh itu harus besar suara. Akhirnya merusak karakternya. Merusak karakter karena kenapa? Kedepan dia dewasa, jadi dia nanti jadi memotorin orang, Kak. Betul. Jadinya bisa bandel kan? Gitu ya kan? Enggak dengar nasihat orang. Betul. Gitu. Kalau dibilang orang sebelah karta jadinya. Karya otak ya. Karya otak jadinya kan, Kak. Kenapa? Oke, baiklah Bang Gunawan. Jadi sebenarnya kita nggak puas juga sih, ngobrolnya kurang waktu, tapi karena tadi si macet itu ya kan. Jadi termakanlah waktu karena kita nanti akan segera gabung dengan Pro 2 Jakarta nih, Bang. Kalau nggak ada gabungannya tadi kita bisa lanjutin aja. Aman. Oke, terima kasih Bang Gunawan. Semoga untuk kedepannya kita orang tua, orang dewasa bisa lebih menghargai hak anak itu. Dan selamat Hari Anak sedunia. Setiap anak, setiap hak. Terima kasih Bang Gunawan. Terima kasih Kak. Sukses terus dengan KPI ya. Bang Ipan. Terima kasih Bang. Kita dukung terus dan jika ada kita yang mau obrolin kita juga bisa undang lagi Bang. Kalau ada yang mau dibantu-bantu kasih tahu Bang. Siap Bang Irfan. Oke. Baiklah teman Pro 2, akhirnya hingga di sini kebersamaan kita yang cukup singkat ini di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 bersama Bang Gunawan Jiralwo dari Komisi Perlindungan Anak Sibolga Tapanuli Tengah. Tetap bersama Pro 2 RRI Sibolga karena selanjutnya nanti kami akan ajak kamu untuk ikut gabung dengan Pro 2 Jakarta mengikuti Morning Live Chat, Music Live Chat dan juga National Is Me. Okay. Tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.